Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap wajah pada majelis Zoomiyah pada sore hari waktu Turki dan juga pada malam hari waktu Indonesia. Dan salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Mustafa Nabi Muhammad SAW, yang karenanya lah kita bisa merasakan nikmat Islam hingga hari ini. Dan juga saya tak lupa menyapa seluruh hadir yang hadir pada majelis Zoom kita pada sore hari ini, dan juga khususon kepada Pak Lalu Muhammad Iqbal, Pak Dubes kita yang kami cintai semuanya, dan juga kawan-kawan yang hadir baik berada di Turki maupun juga ada di Indonesia. Insya Allah kita mulakan pengajian kita pada sore hari ini atau tausiah Ramadan kita pada sore hari ini dengan insya Allah dibersamai oleh Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dengan tema memaksimalkan berkah Ramadan. Adapun rundown acara kita pada sore hari ini yaitu pembukaan, kemudian qiraatul Quran dan juga sari tilawah, lalu ceramah yang langsung akan disampaikan oleh Habib Hussein Ja'far. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan sambil kita menanti. Baik. Saya rasa Habib Hussein juga saat ini telah bergabung dengan kita. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Habib Hyung? Alhamdulillah masih sehat dan masih berpuasa. Masih berpuasa. Habib bukannya sudah buka ini ya, Bib ya? Oh iya, sudah berbuka sih. Bagaimana puasa hari pertamanya, Bib? Hari pertama puasa hari pertama seru karena tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan, tahun baru lah untuk puasa tahun ini. Karena setiap sahur saya harus sahur di luar, live sahur di salah satu stasiun televisi. Jadi luar biasa. Lumayan lah. Kita tahu Habib Hussein ini malang melintang di berbagai media tuh. Dan saya ingat tahun lalu menghadirkan Habib itu bahwa dakwah itu harus hadir dalam segala dimensi dan ruang. Nah, oleh karena itu, izin kita mulakan Habib acara pengajian tausiah Ramadan kita ngabuburit virtual pada sore hari ini yang terselenggara karena kerjasama KBRI dengan PPI Turki, PCI Muhammadiyah Turki, PCI Nahdlatul Ulama Turki, dan juga Dharma Wanita Persatuan KBRI Ankara. Dan insya Allah akan kita mulakan dengan qiraatul Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Sultan Soripada Harhab dan dilanjutkan oleh sari tilawah oleh Saudari Alfianita Azizah. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, luar biasa. Azlarna salat kepada saudara Sultan Suripada dan Alfianita Azizah, dan tasyakur ajarim. Terima kasih atas bacaan Al-Quran yang sungguh indah. Habib Hussein, sebelum kita mulakan ceramahnya Habib dan tausiah dari Habib ini terkait memaksimalkan berkah Ramadan, saya ingin menyapa dulu nih dubes kita yang mulia Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, Bib. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman. Saya nggak sambutan, nanti mengganggu niat, soalnya yang datang niatnya mau dengerin Habib, bukan dengerin saya. Siap, Pak Dubes. Terima kasih banyak Pak Dubes. Insya Allah kita memang sudah tidak sabar ini, apalagi banyak pemuda-pemudi terdekat mungkin ini Pak Dubes itu mendapatkan Habib Hussein menjadi Lord of the Light-nya. Ya. Sebelum kita mulai ceramahnya Habib Hussein, izinkan saya memberikan perkenalan singkat terkait Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Beliau lahir di Bondowoso tanggal 21 Juni 1988. Merupakan sarjana filsafat Islam dan magister tafsir Al-Quran di UIN Syarif Hidayatullah. Dan bila saya tidak salah, Habib Hussein juga saat ini menempuh studi doktornya ya Habib. Dan sedang menulis disertasinya ya Habib ya. Beliau juga banyak aktif di berbagai lini dakwah, baik dalam bentuk tulisan, podcast, maupun apalagi YouTube-nya Jeda Menulis yang juga saya idolakan. Dan insya Allah beliau akan memberikan pencerahannya gitu, setidaknya untuk kawan-kawan yang tinggal di Turki dan juga kawan-kawan atau warga Indonesia yang juga ada di Indonesia. Baik, Fadl Masyukuro Habib, kami persilahkan waktunya dan majelis Zoom ya untuk Habib memberikan pencerahan terkait memaksimalkan berkah Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat beribadah Ramadan dari puasa dan ibadah-ibadah lainnya bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di Turki maupun di Indonesia dan di mana saja, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini menjadi pintu bagi kita menuju surganya Allah. Karena di bulan puasa ini ada malam Lailatul Qadar, di mana dalam salah satu riwayat makna Al-Qadar itu adalah artinya ditulisnya takdir. Sehingga diriwayatkan di malam Lailatul Qadar itu malaikat membawa catatan takdir manusia kepada Allah, dan di malam itu pula Allah akan menentukan takdir manusia itu setahun ke depan apa. Sehingga siapa yang ditakdirkan baik dan kemudian mereka tidak sampai ke Ramadan tahun depan, maka mereka dipastikan akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu Ramadan adalah titik penentu bagi kita yang sangat penting sebagai umat Islam. Karena itu kita akan serius dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya, khususnya kepada Yang Mulia Dr. Lalu Muhammad Iqbal atas undangannya. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah semua yang hadir pada kesempatan kali ini, walaupun belum bisa ziarah secara langsung ke Turki, paling tidak ini ziarah virtual ke sana, sehingga bisa sedikit merasakan aura yang ada di sana. Nah, pada kesempatan kali ini, syukur sekali karena pengajiannya dilakukan oleh PCI NU sekaligus PCI Muhammadiyah, dan di hari di mana puasanya sudah sepakat. Hari ini kan dua-duanya sama-sama sudah puasa. Nah, kalau kemarin ini yang agak repot nih, puasanya nggak sama. Tapi ada sedikit keributan di media sosial tentang perbedaan puasa di tahun ini, di mana Muhammadiyah lebih dulu daripada NU dan secara umum Muslim di Indonesia. Sedikit ada keributan yang menurut saya ini sungguh tidak penting. Karena bayangkan, kita itu akan memiliki 28 hari waktu bersama dalam berpuasa, dan 1 hari saja waktu yang berbeda dalam berpuasa. Tapi kita bisa lebih fokus kepada yang satu ketimbang yang 28. Padahal proporsi persamaan kita itu jauh beratus-ratus% lebih besar daripada proporsi perbedaannya. Ini yang kemudian dinasihatkan Imam Syafi'i kepada kita, hendaknya dalam ikhtilaf itu kita berfokus kepada ittifaqnya, berfokus kepada titik sepakatnya, ketimbang berfokus kepada ikhtilafnya. Nasihat ini muncul ketika Imam Syafi'i diprotes oleh muridnya yang bernama Idris, yang ketika itu berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i, dan dia kesal pulang malam hari pergi dari tempatnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengejarnya, sembari Imam Syafi'i menasihati bahwa terlalu banyak titik sepakat antara kita, kenapa kita justru mempermasalahkan 1 atau 2 titik perbedaan di antara kita. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Bayangkan, 28 hari kita akan bersama, sedangkan hanya 1 hari kita berbeda. Lah kok bisa-bisanya itu loh fokus kepada yang 1 yang berbeda doang. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu memang lebih suka justru melihat perbedaan dan mempermasalahkannya ketimbang melihat persamaan
dan berangkulan di dalamnya. Ini juga yang sering saya sampaikan, bahwa walaupun misalnya Allah menciptakan agama itu satu, dan Allah katakan bisa saja Allah melakukan itu, kata Allah dalam Al-Quran, tapi Allah tidak melakukannya, karena poinnya sebenarnya bukan di bagaimana banyaknya kita bersama sehingga kita akan bersatu, tapi bagaimana kita melihat perbedaan. Karena ketika kita bisa melihat perbedaan dengan kacamata cinta, dengan kacamata toleransi, maka sebesar apapun jurang perbedaan itu, kita akan bisa berangkulan. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam bangsa. Kalau bukan saudaramu dalam agama dan bangsa, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kalau bukan saudaramu dalam agama, bangsa, dan kemanusiaan, dia adalah saudaramu sebagai makhluk Allah. Karena itu kita punya konsep ukhuwah, persaudaraan dari Islamiyah, Wataniyah, Insaniyah, hingga Makhlukiyah. Nggak ada titik di mana kita nggak ada persaudaraannya. Pasti ada. Begitu konsep dalam Islam. Tapi meskipun bersama, sama-sama Muslim, bisa jadi kemudian sentimen itu muncul antara teman-teman yang berbeda, antara NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya, perbedaan di internal kita, kalau kita tidak lihat dalam kacamata cinta tersebut. Nah, ini sekaligus pelajaran pertama yang akan kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, yaitu bagaimana mengelola perbedaan berarah kepada persatuan, persaudaraan, atau ukhuwah, bukan kepada perpecahan, bukan kepada saling menyalahkan satu sama lain. Nah, karena begitulah Allah ketika berbicara tentang puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah. Puasa itu adalah ajaran yang telah aku tetapkan bahkan jauh sebelum ajaran yang aku turunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Agar kamu mendapatkan perenungan bahwa di tengah perbedaan antara kamu dengan umat sebelum kamu, ada persamaan-persamaan. Sehingga kamu memiliki titik kumpul bersama antara orang yang berbeda agama di antara kamu. Ibarat kata ada gedung, pasti itu ada titik kumpul. Mungkin kita di dalam gedung itu punya kantor yang berbeda. Tapi ketika ada sesuatu, gempa dan lain sebagainya, ada titik kumpul bersama. Nah, puasa ini adalah satu titik kumpul itu. Di mana kita bisa bersama di tengah perbedaan agama sekalipun. Maka menjadi aneh kalau kita menjadi sentimen di internal umat Islam hanya karena perbedaan penentuan satu Ramadan. Sedangkan puasa ini diciptakan oleh Allah salah satunya dengan semangat persaudaraan lintas agama. Karena itu puasa, kata Allah, sebelum kamu sudah aku tentukan. Ini sekaligus sebagai pembelajaran pada kita bahwa ajaran Allah itu konsisten sejak Nabi Adam sampai ketika Dajjal diturunkan. Perbedaan-perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa kebenarannya berbeda, tapi kebenaran itu semakin hari semakin disempurnakan sesuai dengan awalnya diberikan kebenaran itu pada lingkup lokalitas. Karena itu sebelum Nabi Muhammad, semua kebenaran itu bersifat lokal. Nabi Musa bagi kaumnya sendiri, Nabi Isa bagi kaumnya sendiri, tapi semua sepakat bahwa pada ujungnya akan turun seorang nabi bernama Ahmad yang akan menjadi penyempurna semua ajaran. Semua bersepakat menyebut diri mereka Muslim, sebagaimana dalam Al-Quran Nabi Ibrahim menyebut dirinya sebagai seorang Muslim, karena semua agama itu adalah rangkaian dari estafet kebenaran menuju puncak kebenaran yang sempurna, yaitu Islam itu sendiri. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian pelajaran yang kedua yang ingin kita ambil dari
Ramadan secara umum agar kualitas puasa kita meningkat, agar ada keberkahan dalam puasa kita. Karena keberkahan itu artinya secara kuantitas kita sama, tapi secara kualitas kita berbeda. Sebagaimana uang 1 juta diberikan kepada 2 orang, akan berbeda jika pemanfaatannya berbeda dari kedua orang itu. Itulah yang kemudian menentukan keberkahannya. Jika dimanfaatkan secara disiplin dan profesional untuk hal-hal yang positif, maka ada keberkahan. Sehingga 100.000 bisa jadi terasa 1 juta. Sehingga 1 juta bisa jadi terasa 10 juta. Tapi berapa banyak orang yang pegang duit 1 juta, tapi tidak ada kebahagiaan saat memegangnya. Lewat begitu saja. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka puasa bisa jadi sama antara kita secara kuantitas. Dan pasti sama. Menahan lapar dan haus serta nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi secara kualitas akan berbeda, dan di sanalah titik keberkahan perbedaan antara kita dengan yang lain. Karena itu kita ingin puasa kita tidak hanya sekedar puasa lahiriah. Karena kata Nabi, kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas, berapa banyak orang yang berpuasa secara lahir, menahan lapar dan haus, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali menggugurkan kewajiban puasanya saja dengan menahan lapar dan haus belaka. Nah, karena itu yang kedua yang ingin kita ambil pelajaran dari Ramadan ini, khususnya dalam ibadah puasa, adalah puasa itu mengajarkan kepada kita tentang iman. Karena itu, ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman, yang nggak hai juga dari Allah. Karena puasa itu hanya dikhususkan pembelajaran di dalamnya itu untuk orang-orang yang beriman utamanya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau katakan, semua amal anak Adam itu hanya puasa yang secara khusus untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan membalas puasa itu. Inilah hadis yang kemudian oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama lain disebut sebagai hadis yang menjadikan puasa sebagai intinya adalah ibadah yang rahasia antara kita dengan Allah. Kita bisa saja, seperti kita di waktu kecil, terlihat puasa di mata manusia. Tapi kita tidak bisa terlihat berpuasa di mata Allah jika kita benar-benar tidak berpuasa. Maka salah satu inti ibadah puasa ini menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah aspek kerahasiaannya. Karenanya, puasa ini adalah untuk mendidik kita menjadi pribadi yang beriman. Bahkan berihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarak, fa in lam takun tarak fa annahu yarak. Beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, kalau tidak maka kamu menyadari bahwa Allah melihat kamu. Pembelajaran ini penting karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia itu cenderung akan meninggalkan maksiat dalam keramaian, tapi akan cenderung kepada maksiat dalam kesepian. Kita itu kalau di mata manusia cenderung ingin terlihat baik-baik saja. Tapi kadang kita tidak peduli pada penglihatan Allah. Sehingga betapa banyak kemaksiatan itu yang dilakukan dalam kesendirian. Jarang orang itu
beruhuwah dalam kemaksiatan itu, beramai-ramai dalam kemaksiatan itu jarang. Kita biasanya ketika melakukan maksiat itu dalam kesendirian. Makanya ada istilah partner in crime. Kalaupun ada partner dalam kriminalitas, itu biasanya sedikit dan itu aja. Kita punya tuh partner in crime. Partner in maksiat itu biasanya ada. Tapi tidak di mata banyak orang. Karena kita akan cenderung menjaga wibawa kita di mata banyak orang dengan tidak bermaksiat. Tapi dalam kesendirian, kita enteng saja untuk bermaksiat. Dan ini masalah. Karena artinya, pada aspek yang lembut, itu adalah satu bentuk kemusyrikan. Karena kita lebih mengutamakan pandangan manusia ketimbang pandangan Allah. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk meneguhkan bahwa yang terpenting bagi kamu adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Sehingga diciptakanlah puasa yang betul-betul intinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah kerahasiaannya. Udah tentang kamu dengan Allah saja. Kamu bisa saja terlihat puasa kok di mata orang. Tapi di mata Allah enggak. Karena itu puasa mengajarkan kepada kita untuk berdaulat dalam ibadah. Bukan lagi karena ingin riya dari manusia. Tapi betul-betul karena keimanan dan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah puncak dari keislaman kita. Karena yang paling rendah itu adalah Islam, di atasnya adalah iman, dan puncaknya adalah ihsan. Sebagaimana mengacu kepada hadisul Jibril. Hadis yang dibawakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Jadi, maka puasa yang berkah adalah puasa yang tentang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu tidak akan bisa mengganggu kualitas puasa kita betapapun yang terjadi itu seperti apa. Mau warteg itu buka, mau restoran itu buka, mau apapun terjadi, kita akan sama sekali tidak terganggu puasanya dengan sesuatu di luar diri kita. Karena ini tentang kita dengan Allah. Sebagaimana banyak sekali kisah para ulama. Sejak Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ulama-ulama terkini, mereka itu tidak merasakan sakit ketika ditusuk oleh belati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika ditusuk dengan belati oleh Abdurrahman ibn Muljam, beliau diriwayatkan tidak merasakan sakit sama sekali. Dan banyak sekali ulama yang ketika mereka dilukai dalam keadaan sholat, mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Karena sholat itu betul-betul mereka fokus kepada Allah. Sehingga pisau yang menancap kepada mereka pun tidak bisa mengganggu fokus mereka kepada Allah. Maka menjadi aneh kalau ada orang berpuasa, mereka terganggu oleh hanya sekedar horden warteg yang terbuka. Belati saja tidak bisa mengganggu sholatnya para ulama, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditusuk belati itu gak kerasa. Tidak bisa mengganggu, karena ini soal pertemuan dia dengan Allah. Sedangkan menjadi aneh kalau ada orang yang terganggu dengan hanya horden warteg kebuka puasanya. Anda sedang ketemu dengan Allah, sedang melakukan hubungan yang sangat dekat dengan Allah, dan Anda terdistraksi, ketrigger oleh hanya horden warteg, itu menjadi aneh sekali. Karena itu puasa pada aspek ini mengajarkan kita
tentang keintiman kita dengan Allah dalam puasa. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas puasa kita, kita akan belajar tentang bagaimana Allah mengubah waktu di bulan puasa ini menjadi waktu yang begitu sakral. Merujuk kepada hadis Nabi, sabda beliau, ketika bulan Ramadan itu tiba, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan itu diikat. Menurut para ulama, diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika menjelaskan tentang hadis ini, adalah bahwa maksudnya di bulan Ramadan Allah melakukan strategi sedemikian rupa sehingga kemudian suasana Ramadan itu menjadi sangat mendukung. Ramadan itu cakung, cuacanya mendukung untuk ibadah. Jadi di bulan Ramadan Allah bikin sedemikian rupa sehingga vibes-nya itu vibes ibadah. Maka kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia tidak merasakan vibes ibadah itu kebangetan. Karena sudah Allah bantu sedemikian rupa dia untuk berada dalam kondisi frekuensi yang ibadah banget gitu. Makanya bahkan teman saya Uus itu kemarin nge-tweet. Dia bilang begini, yuk berhenti dulu sebulan. Maksudnya berhenti minum minuman kerasnya, berhenti maksiatnya. Karena Ramadan itu punya vibes-nya tersendiri, punya frekuensinya tersendiri, yang menyebabkan orang-orang yang masih menggunakan akal dan hatinya, dia akan merasakan getaran-getaran positif Ramadan itu sehingga dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Dan ini adalah konsep yang populer dalam tradisi filsafat. Dalam filsafat itu ada satu tokoh bernama Martin Heidegger yang juga berbicara tentang waktu yang otentik. Waktu itu bukan soal getaran detak jarum ataupun perpindahan hari demi hari. Tapi waktu yang otentik itu adalah waktu yang ditundukkan oleh kamu. Nah, Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk mengotentikkan waktu. Karena waktu yang otentik adalah waktu yang penuh keberkahan. Waktu yang tidak otentik, waktu yang tidak berkah. Di luar bulan Ramadan, kita merasakan waktu lewat begitu saja. Sehingga kita sering berkata, nggak kerasa ya, udah nikah aja. Nggak kerasa ya, udah punya anak aja. Nggak kerasa ya, udah punya mantu aja. Ujung-ujungnya nggak kerasa ya, udah mati aja kita ya. Dan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10, Allah katakan, penyesalan terbesar dari orang-orang yang setelah meninggal itu adalah kenapa dia tidak melakukan kebaikan ketika dia hidup. Sehingga dia keinginan terbesarnya adalah dihidupkan kembali dan melakukan kebaikan. Dan kalau bisa satu kebaikan saja yang dia lakukan adalah sedekah. Kata Nabi dalam salah satu sabda. Itulah pentingnya sedekah. Nah, bulan Ramadan mengajarkan kita tentang waktu yang otentik. Karena waktu itu menjadi sangat penting dalam Islam. Sehingga Allah pernah bersumpah atas nama waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu. Sungguh kalian rugi yang tidak bisa mengendalikan waktu, tapi dikendalikan oleh waktu. Seorang muslim adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ramadan membuat waktu kita otentik. Membuat kita ibadah jalan, kerja juga jalan. Membuat kita merasakan detak waktu.
membuat malam kita tidak terlewat begitu saja. Membuat siang kita menjadi sakral meskipun kita bekerja. Maka aneh kalau ada seorang bos yang ketika Lebaran datang dia mengatakan, alhamdulillah para karyawan mulai hari ini kehidupan kita kembali normal. Mohon maaf, hidup yang normal itu di bulan Ramadan, di mana waktu kita menjadi otentik. Kerja jalan, ibadah jalan. Justru di luar bulan Ramadan, waktu kita itu nggak otentik. Ramadan ini yang mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang normal itu adalah kehidupan di bulan Ramadan, di mana kamu tetap bekerja, tapi ibadah juga kencang. Malam nggak lewat begitu saja, siang menjadi sakral. Karena itu, inilah pelajaran tambahan juga untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita agar lebih berkah. Bagaimana menjalani Ramadan ini dengan kesadaran akan waktu yang otentik tersebut. Dan aspek lain yang penting kita ketengahkan di Ramadan kali ini adalah bahwa puasa itu jarak terdekat kita dengan Tuhan. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Dalam perut yang lapar, di sana adalah singgasana bagi Tuhan. Perut yang lapar itu singgasana bagi Tuhan. Ada sakralitas pada perut yang lapar. Bahkan bukan hanya dalam tradisi Islam, tapi dalam tradisi semua agama. Kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk memenuhi semua orang yang butuh untuk makan. Tapi dunia ini tidak cukup untuk memenuhi segelintir orang yang rakus untuk makan. Maka karena di dunia ini terlanjur banyak orang yang rakus, sehingga perlu ada orang-orang yang menahan diri untuk tetap lapar agar semua bisa tetap hidup. Karena itu inti dari puasa adalah al-imsak, menahan. Menahan dari sesuatu yang menjadi hak kita untuk kita berikan kepada orang lain agar kehidupan berjalan normal. Karena terlalu banyak hak orang lain yang dicuri oleh orang lain. Sehingga sudah tugas kita memberikan hak kita kepada orang lain agar kehidupan berjalan wajar. Nah, di bulan Ramadan ini, dalam perut yang lapar itu ada ketinggian spiritual. Karena perut itu seperti batu yang menjadi pemberat bagi balon yang akan terbang. Maka perut yang kosong itu akan membuat batu itu menjadi ringan sehingga balon sebagai simbol spiritualitas kita itu akan terbang, membumbung tinggi, menembus makomat spiritual yang sangat tinggi. Karena itu, perut yang lapar itu punya sakralitasnya tersendiri dalam tradisi tasawuf. Gampangnya beginilah. Kita itu kalau kenyang, lupa sama Allah. Kalau lapar, ingat sama Allah. Itu kita. Sebagaimana kita, kalau gerimis, lupa sama Allah. Ingatnya sama mantan. Makanya kalau lagi gerimis, kita foto kaca yang ada rembesan-rembesan airnya, kemudian kita bikin quote untuk kita upload di story Instagram. Sayang, bla 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 bla, kemudian kita bikinlah kata-kata yang romantis. Tapi begitu geludup, jeger, astagfirullahaladzim, kita ingat kepada Allah. Kita itu cenderung ingat kepada Allah kalau lagi down. Maka rasa lapar itu adalah upaya bagi kita untuk menjaga ingatan kita kepada Allah. Karena dalam kosongnya perut itu, dia adalah singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu,
Justru perasaan lapar itu dijaga oleh para sufi. Jangan dialihkan sehingga kita lupa bahwa kita sedang lapar. Enggak, perasaan lapar itu justru dijaga. Makanya ada seorang sufi dari Hadramut sana yang dia memutuskan untuk tidak ngaji setiap siang hari di bulan Ramadan. Karena setiap dia ngaji, dia merasakan kelezatan Al-Quran sehingga dia lupa bahwa dia lapar dan haus. Dan dia gak rela melupakan lapar dan haus itu karena rasa lapar dan haus itu bersifat spiritual. Ada keindahan dalam rasa lapar dan haus itu. Makanya dia memutuskan untuk ngajinya setelah buka puasa sampai sahur. Karena dia ingin merasakan rasa lapar dan haus itu. Tapi kalau kita akan berupaya untuk justru menghindari rasa lapar dan haus itu dengan berbagai upaya. Dengan mandi sehari 5 kali di bulan Ramadan siang hari. Dengan ngabuburit lah, dengan berbagai upaya untuk kita melupakan rasa lapar itu. Padahal rasa lapar itu harus kamu rasakan. Rasa haus itu harus kamu rasakan. Sampai kamu bisa menemukan keindahan spiritual di dalam. Nah inilah upaya bagi kita untuk mengupgrade puasa kita. Sehingga bukan hanya zaman yang 4.0, bukan hanya sinyal yang 5G, tapi mari kita tingkatkan kualitas puasa kita sampai 4.0 juga dan sampai 5G juga. Dan pada akhirnya puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa lapar dan haus itu gak enak. Maka jangan sampai kamu membiarkan orang kelaparan dan kehausan sedangkan kamu bisa membantunya untuk memberi makan dan memberi minum. Karena itu pahala bagi orang yang memberi makan dan minum untuk berbuka puasa begitu besarnya sehingga Nabi setarakan dengan pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya untuk kita meningkatkan kualitas puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali nih. Banyak dari kami pemuda-pemudi tersesat langsung tercerahkan. Saya merasa langsung tersinari nih. Seakan-akan embun yang turun di pagi hari. Luar biasa. Pengantarnya luar biasa. Setidaknya ada 3 poin yang tadi saya catat. Pertamanya bagaimana kita memaksimalkan berkah Ramadan ini, yaitu mengelola perbedaan dalam ukhuwah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kualitas puasa meningkat, di mana ada keberkahan, tidak cuma aspek kuantitas tapi juga kualitas. Dan yang ketiga, bagaimana belajar bagaimana Allah mengubah waktu di masa bulan puasa ini menjadi lebih sakral dan memiliki vibe tersendiri seperti itu. Nah, Habib, dari banyak peserta kita di ngabuburit virtual ini, banyak sekali yang bertanya dan sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat nih. Kira-kira 1 atau 2 pertanyaan boleh kita ini ya Bib ya, sampaikan ke Habib untuk Boleh dong, boleh. Alhamdulillah. Bib, ini pertanyaan pertama yang setidaknya saya catat yang cukup menarik nih Bib, yaitu dari mungkin pemuda tersesat juga ini, mungkin Fahmi Fadilah ini bertanya, kenapa kita sering sekali berbeda satu Ramadan sementara sama di 1 Zulhijjah seperti itu Bib. Nah ini mungkin bisa Habib Husain memberikan pencerahannya ini kepada kami. Terima kasih Habib. Oke, gimana pertanyaannya? Sorry tadi saya skip. Oh baik, saya ulang ya Bib, izin. Pertanyaan dari Fahmi Fadilah yaitu terkait kenapa kita sering kali berbeda pada 1 Ramadan dan sama pada 1 Zulhijjah seperti itu Bib. Oh ya. Iya, sebenarnya gini, perbedaannya itu kan pada tata. Oke, suara saya terdengar ya? Oke, perbedaan itu muncul karena bersifat perbedaan metode dalam penentuan awal bulan setiap Dzulhijjah. Jadi sebenarnya kan penentuan awal Ramadan, awal Syawal, kemudian bulan-bulan lainnya itu terjadi perbedaan. Ada yang berbasis kepada hisab,
Ada yang berbasis kepada ru'yatul hilal. Ada yang berbasis kepada perhitungan astronomi, ada yang berbasis kepada penglihatan secara langsung hilal itu sendiri. Karena itu, perbedaan itu akan abadi. Ada lantaran memang secara metode memang berbeda. Mungkin terjadi persamaan kalau memang persamaan itu bersifat insidental, artinya kebetulan sama. Tapi secara metode mereka berbeda. Sehingga kalaupun di tahun kemarin lebarannya sama, awal puasanya sama, itu kebetulan sama. Tapi secara metode penarikan hukumnya itu berbeda. Dan itu sebenarnya biasa saja. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu diperkirakan berbeda dalam 1.400 permasalahan. Tapi keduanya enjoy saja. Bahkan Imam Malik ketika ditanya tentang Imam Abu Hanifah, beliau katakan seorang yang sangat cerdas, yang saking cerdasnya, maka kalau kamu meminta argumen bagaimana kayu ini diargumenkan seolah-olah emas, beliau bisa meyakinkan kamu bahwa seolah-olah kayu itu adalah emas. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, yang keduanya punya 1.400 perbedaan dalam fikih dan melahirkan dua madhab aswaja yang berbeda. Jadi, karena metodenya berbeda, yang satu melihat secara langsung hilal, makanya dilihatnya di pergantian waktu menuju waktu lainnya, yaitu di maghrib, karena perbedaan waktu, pergantian waktu dalam hijaiyah itu ketika maghrib, maka nunggu dulu, melihat dulu hilalnya. Kalau terlihat, ya berarti masuk ke bulan baru. Kalau tidak, berarti digenapkan menjadi 30 hari. Nah, karena itu, sedangkan yang satunya lagi adalah melalui perhitungan astronomi. Sehingga bisa ditentukan sejak sekarang. Ramadan 100 tahun yang lagi, 100 tahun ke depan, tanggal berapa udah bisa ditentukan. Karena sudah ada perhitungannya. Semua. Jadi, karena metodenya berbeda, maka berbeda juga. Apakah mungkin sama? Mungkin, tapi itu kebetulan. Walaupun tanggalnya sama, tapi secara metode memang keduanya itu berbeda. Lebaran kita pun tahun ini mungkin bersama. Kalau Muhammadiyah menyempurnakan puasanya, kan menurut Muhammadiyah sempurna 3 hari, sedangkan menurut NU dan secara umum umat Islam adalah 29 hari. Berarti kita akan ketemu tuh lebarannya nanti. Jadi itu soal perbedaan metode saja. Yang sudah biasalah seharusnya umat Islam merasakan itu, sehingga sudah sepatutnya kita dewasa dalam perbedaan ini, dan ini tolak ukur. Kalau dalam hal ini kita belum dewasa, apalagi di hal-hal lain yang lebih rumit gitu. Baik, terima kasih Bib. Luar biasa jawabannya, saya rasa ini sangat menjawab sekali nih untuk pertanyaan tadi dari Fahmi Fadilah. Nah, kemudian Bib yang saya catat, saya pikir rasanya ini pertanyaan ini terulang-ulang tapi selalu ingin kita elaborasi seperti itu. Pertanyaan ini datang dari saudara Didik Haryanto. Beliau bertanya bagaimana ciri-ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita kan gampang, apakah puasanya diterima enggak nih gitu kan. Nah, itu mungkin boleh pencerahannya, Bib. Iya. Oke, ciri bagi puasa dan semua ibadah kita diterima itu seperti apa? Yang pertama adalah puasa dan semua ibadah itu bisa kita tahu diterimanya atau tidak. Salah satunya adalah setelah kita selesai melakukannya. Ketika selesai kita melakukannya, kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka sudah pasti ibadah kita itu diterima oleh Allah. Karena itu, kalau kita ingin tahu puasa kita diterima atau tidak oleh Allah, maka lihatlah setelah Ramadan. Apakah kebaikan-kebaikan itu akan tetap bertahan pada diri kita, atau malah lebih meningkat, atau tidak? Kalau dia bertahan, atau apalagi lebih meningkat, maka insya Allah itu pertanda bahwa puasa kita diterima. Tapi kalau tidak, berarti kemarin kita hanya cosplay aja jadi orang baik. Jadi
Tolak ukurnya adalah setelah Ramadan nanti. Kita betul-betul terlahir kembali sebagai pribadi yang lebih baik atau tidak. Sebagaimana haji. Haji itu tolak ukurnya setelah kita pulang haji. Terlahir kembali menjadi seorang yang revolusioner, yang lebih baik secara diri atau tidak. Kalau tidak ada revolusi dalam diri kita, tetap aja begitu-begitu aja. Itu mah cuman pulang dari Mekah dan Madinah aja, bukan pulang dari haji. Itu hanya traveling bersyariah saja itu. Oleh-olehnya juga palsu, belinya di Tanah Abang, Jakarta sana biasanya itu. Jadi itu haji yang palsu, yang tidak diterima oleh Allah. Nah, khusus untuk puasa, sebenarnya ada tolak ukur lain. Yaitu apa yang disampaikan oleh Allah dalam salah satu suratnya yang berbicara tentang Lailatul Qadar, salamun hiya hatta majla'il fajr. Orang yang diterima puasanya secara umum, termasuk di dalamnya Lailatul Qadar, adalah dia akan merasakan kedamaian dan memberikan kedamaian. Dia akan merasakan kedamaian. Betapapun dia terkena masalah, namun hati dan pikirannya damai. Dan dia mendamaikan orang lain. Dia selalu hadir menjadi juru damai. Dalam beropini di media sosial, dia selalu mendamaikan. Dalam circle-nya, dia selalu memberikan kedamaian. Dalam segala hal, dia selalu memberikan vibes yang damai. Itu tolak ukur juga, bahwa puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih ya. Jawabannya lagi-lagi kami tercerahkan, tercerahkan gitu. Bib, izin kalau boleh satu lagi, Bib, bertanya ini mungkin. Oke, lanjut. Tadi saya ini, Bib. Kebetulan saya juga akan banyak mengikuti Habib di YouTube, baik yang nulis ataupun yang noise ya. Dan saya melihat juga bagaimana Habib sangat aktif sekali di interfaith maupun intrafaith. Bagaimana Habib misalkan berinteraksi dengan ONAS dan juga dengan Pak Dr. Sukidis gitu. Nah, dari pengalaman tersebut, Bib, apa yang mungkin bisa diambil ibrahnya gitu, melihat perkembangan Islam di saat-saat seperti ini, utamanya menghadapi era mungkin post pandemi atau menuju endemi katanya di Indonesia, seperti itu. Iya, gini, kita belajar kepada salah satu hadis Nabi yang menyebut hikmah itu sebagai harta karunnya umat Islam. Nabi menyebut hikmah itu sebagai harta karun dari umat Islam. Karena itu, semua agama, semua keyakinan, di tengah perbedaan, itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Karena itu, penting dialog antara agama atau intra-agama untuk kita mencari hikmah-hikmah itu. Agar kita bertumbuh konstruktif sebagai pribadi. Karena Nabi pun melakukan itu. Nabi belajar dari mana saja. Bahkan kalau kita tahu puasa Muharram, puasa yang dilakukan di bulan Muharram sebagai salah satu puasa sunnah, itu awalnya puasanya orang-orang Yahudi, yang kemudian Nabi bertemu dengan mereka dan Nabi katakan, kami lebih berhak atas kebaikan ini, karena itu kemudian disyariatkan sunnah puasa di bulan Muharram. Nah, hikmah-hikmah itu yang sekarang terserak di semua agama. Dalam setiap kesempatan saya ngobrol dengan siapa saja, selalu saja ada hikmah-hikmah itu terselip. Misalnya gini deh, yang paling sederhana. Kemarin saya cukur, makanya saya punya konten namanya Barbar Shop, ngobrol sama tukang cukur untuk mencari hikmah. Jadi kemarin saya cukur sama dia. Kemudian di samping saya itu ada orang lagi cukur, kemudian dia bilang, wah ini kok botak? Wah itu bukan botak, itu user-user kata dia. Kata si tukang cukurnya. Kalau botak mah jelek, kalau user-user mah indah kata dia. Anda tahu user-user itu yang di ujung kepala itu yang kayak botak itu.
Dari sana itu ada hikmah yang kita bisa ambil. Ternyata botak itu menjadi jelek karena yang membuat adalah manusia. Tapi kalau botak yang dibikin oleh Allah itu indah. Maka di sini kita akan semakin diyakinkan oleh diktum khairuhu wa syarruhu minallah. Segala sesuatu yang datang dari Allah, baik kebaikan maupun sesuatu yang kita anggap buruk, itu indah. Seperti usar-usar. Usar-usar itu botak, tapi menjadi indah karena yang ngasih adalah Allah. Maka bencana itu menjadi indah kalau itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah itu ada di mana-mana. Dan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, ini menjadi penting karena kita ini punya keragaman yang sangat luas. Bahkan dalam menyebut martabak manis, kita itu punya 7 perbedaan. Di Jawa Timur itu disebutnya kue terang bulan. Di Jakarta nggak ada kue terang bulan, adanya martabak manis. Di beberapa tempat disebutnya kue Bandung. Kalau kita tidak jaga keragaman ini dengan cinta kasih dan persatuan, lama-lama akan ada Indonesia bagian terang bulan, Indonesia bagian kue Bandung, Indonesia bagian martabak manis, kan itu repot. Karena itu sebagai salah satu ikhtiar kecil untuk menjaga itu, maka saya bikin konten-konten toleransi itu. Karena kita itu menjadi bangsa bukan utamanya karena kita punya kesepakatan konstitusional untuk bersama, tapi karena kita punya imajinasi yang sama bahwa kita adalah saudara. Begitu kata salah satu Indonesianis yang hingga wafat di Indonesia, bernama Benedict Anderson, yang menyatukan kita sebagai bangsa itu imajinasi bahwa kita adalah satu. Kalau hukum mah enggak. Buktinya banyak orang sesama orang Indonesia saling menyakiti. Ketika imajinasinya bahwa dia adalah saudara saya itu hilang. Karena itu imajinasi bahwa sesama orang Indonesia itu adalah saudara itu penting dijaga. Karena itu orang kalau di luar negeri itu lebih mudah toleran dengan sesama orang Indonesia. Karena dia punya imajinasi bahwa dia saudara saya. Sehingga beda-beda nggak apa-apa lah. Karena ini di negara orang. Nah, kita ingin imajinasi bahwa kita adalah saudara itu ada di negeri ini. Karenanya kita duduk bersama dengan orang yang berbeda untuk mempersatukan persepsi dan untuk pada akhirnya bersepakat untuk kita tidak sepakat. Setuju untuk kita tidak setuju. Demi utuhnya bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Itu Bang Ramadan. Wah, Masya Allah, pemikiran kebangsaan itu sangat menyenangkan sekali untuk dinikmati dan dicermati nih. Dan saya juga teringat terkait Benedict Anderson itu, beliau meninggal di Kota Batu ya, Bib ya, atau di Malang ya? Iya, di Batu. Saking Indonesianisnya beliau seperti itu. Bib, ini tampaknya pemuda-pemudi tersesat di Turki ini haus sekali dan dahaga sekali terkait ini pencerahan. Ada bahkan beberapa ini langsung saya sampaikan gitu. Mungkin boleh untuk biar menjawab juga karena mungkin saya rasa cukup, yaitu terkait Lailatul Qadar ini. Nah, kebetulan ini pertanyaan dari Rizky Ihsan, dia menanyakan seperti ini. Nah, di Turki ini ada tradisi penetapan Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Jadi seakan-akan sudah dipastikan Lailatul Qadar itu tanggal 27. Nah, bagaimana pandangan Islam atau mungkin pandangan Habib terkait penetapan seperti ini, Bib? Padahal kan mungkin 10 hari terakhir Ramadan ya, Bib ya, mungkin yang tradisinya seperti yang saya mungkin pahami gitu. Tapi kenapa ditetapkan dan mungkin bagaimana, Bib, kita mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar ini sendiri gitu, Bib. Baik, mungkin bisa saya sampaikan. Iya, gini, soal malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah kita sepakati bahwa itu malam rahasia. Ada perbedaan di antara para ulama tentang kapan malam itu. Ada yang menyebutnya dia terselip di salah satu malam di seluruh rangkaian malam-malam bulan Ramadan.
Ada yang menyebut tidak di seluruh malam, tapi di 10 malam terakhirnya. Ada yang menyebut tidak di seluruh malam 10 malam terakhirnya, tapi di malam-malam ganjilnya saja. Ini pendapat yang bukan populer, tapi populer di konteks Muslim Indonesia karena ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat dalam madhab Syafi'i bahwa di 10 terakhir di bulan di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Karena itu sebenarnya kemudian kalau dalam tradisi ulama-ulama Muslim, tradisi tasawuf, itu banyak sekali uraian-uraian tentang kapan malam Lailatul Qadar yang coba diprediksi oleh para ulama. Di antaranya dalam Bughyatul Mustarsyidin itu disebut, kalau malam gini, misalnya disebutkan begini. Orang-orang yang bertanya tentang Ramadan di 10 terakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata beliau, sesungguhnya dia akan dipengaruhi kapan permulaan awal Ramadan. Jika awal Ramadannya jatuh pada hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadarnya akan datang di malam 29. Dan jika awal Ramadannya jatuh pada hari Jumat atau Selasa, maka Lailatul Qadarnya akan datang di malam 27. Jika hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Jika hari Sabtu, maka malam 23. Dan jika hari Senin, maka malam 21. Jadi ini hitung-hitungan yang dikeluarkan oleh para ulama dan para sufi sesuai dengan subjektivitas mereka dalam mengistinbat, menarik satu kesimpulan tentang kapan malam Lailatul Qadar. Banyak ulama yang punya, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ghazali, dan lain sebagainya punya metode-metode tersendiri dalam menentukan. Termasuk mungkin tadi dalam tradisi Muslim di Turki. Tentu itu sah-sah saja. Tapi sebagai bentuk ihtiyat kita, kehati-hatian kita, karena malam Lailatul Qadar ini malam yang mungkin malam terpenting dalam 1 tahun. Karena itu kita tidak akan melewatkannya, sehingga eloknya adalah kita menjaga semua malam-malam Ramadan kita dengan hal-hal yang positif agar kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan lewatkan malam bulan Ramadan kecuali dengan ibadah secara maksimal. Dan ibadah itu tidak mesti bersifat iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Itu tentu anjurannya, sunnahnya begitu. Tapi ibadah itu tidak selalu bersifat mahdhah, tapi bisa bersifat muamalah. Sehingga bisa jadi seorang satpam yang menjaga malam-malam Ramadan di kompleknya, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar karena ibadah menjaga malam. Seorang perawat dan dokter yang menjaga UGD di malam hari, di malam-malam bulan Ramadan, bisa jadi dia akan menjadi orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar karena aktivitas medisnya di malam hari itu. Maka mari setiap kita mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Perhitungan-perhitungan itu biasanya merujuk pada perhitungan-perhitungan yang biasanya dibuat oleh para ulama. Tapi apakah itu pasti? Ya gimana mau bilang pasti, sedangkan awal Ramadannya aja kita beda. Misalnya kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh Imam Kafal tadi, kalau malam pertamanya hari ini, hari itu, sedangkan malam pertamanya antara NU dan Muhammadiyah aja berbeda. Maka paling enak udah sebulan ini kita serahkan kepada Allah. Malam-malamnya itu kita murnikan untuk Allah agar kita 11 bulan terakhir, 11 bulan setelah Ramadan kita beruntung. Kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena di malam Lailatul Qadar itu diriwayatkan Allah menentukan takdir kita setahun. Itu mungkin moderator. Alhamdulillah sudah terjawab ini sebenarnya terkait Lailatul Qadar memang yang kita nantikan. Dan kalau di Turki sendiri Bib, sepertinya Muhammadiyah dan NU ini dan sepakat seia sekata mengikuti pemerintah Turki untuk puasa tanggal 2 April kemarin.
Oh iya. Sekali. Yang di Indonesia aja yang heboh. Iya tuh, pas di Indonesia aja nih. Memang benar kata Habib tadi, toleransinya jadi lebih ketika kita berada di luar negeri nih. Yang mungkin imaji kebangsaan kita ketika berada di perantauan gitu. Benar. Baik, Bib, mungkin kita sudah menuju akhir pengajian atau ngabuburit virtual kita, Bib. Saya mohon mintakan closing statement, Bib, sebelum kita akhiri, dan kemudian setelah closing statement mungkin kita bisa foto bareng-bareng sama-sama sama Habib. Jadi dari teman-teman peserta pengajian ngabuburit virtual ini menyiapkan dirinya di hadapan kamera dan siap mengaktifkan kamera walaupun mic-nya tetap mungkin itu, Bib, dipersilakan untuk closing statement-nya, Bib, dan nasihat-nasihatnya sebelum kita akhiri. Ya, mungkin sebagai closing statement begini. Tips agar kita beruntung di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, tidak lain adalah dengan kita menjalani Ramadan tahun ini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan bahwa seolah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Dengan kita bisa menghadirkan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan memaksimalkan ibadah kita di bulan terakhir ini, sehingga kalaupun ini benar-benar Ramadan terakhir kita dan kita gak tahu, kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun di luar bulan Ramadan, karena Ramadan adalah penentuan takdir kita setahun ke depan, kata Nabi dalam salah satu riwayatnya. Dan kalaupun kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, alhamdulillah, kita akan jalani Ramadan tahun depan seolah-olah itu Ramadan terakhir kita lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia Ramadani, manusia-manusia yang selalu beruntung di tiap bulan Ramadan. Itu mungkin semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah antusias menyimak dan bertanya. Semoga bisa menjawab kegusaran teman-teman, pertanyaan pertama teman-teman. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, khususnya kepada Pak Dubes. Terima kasih atas undangannya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib kita, Habib Ja'far Al-Hadar, atas pencerahan yang diberikan, dan semoga pemuda-pemudi tersesat yang ada di gundah gulananya terjawab dan melangkah di dalam ini dengan hati yang riang dan ceria, dan tetap semua mempersiapkan Lailatul Qadarnya. Oke, baik. Kawan-kawan, kita berfoto sejenak ya. Semoga sudah siap ini menyalakan kameranya. Saya berikan aba-aba. Kamera, baik, tunjukkan ekspresi terbaiknya. Baik, saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, kali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya kita sudah foto dan lengkap sudah, tanpa foto ini sempurna pengajian kita, tapi sudah kita sempurnakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Habib dengan meluangkan waktunya memberikan pencerahan kepada diaspora Indonesia yang ada di Turki, khususnya umat Islam, dan juga para peserta kajian ngabuburit virtual Ramadan yang terselenggara atas kerjasama KBRI Ankara dan juga ormas-ormas di Turki, ormas-ormas Indonesia di Turki seperti PPI Turki, PCI Muhammadiyah Turki, PCI Nahdlatul Ulama Turki, dan juga Dharma Madna Persatuan KBRI Ankara. Untuk itu saya akhiri pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti ngabuburit virtual Ramadan KBRI Ankara setiap hari Ahad jam 4 dengan narasumber yang mencerahkan lainnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes dan teman-teman semua. Jazakumullah. Mudah-mudahan lain waktu Habib langsung mendatangi kami nih, Bib.
Langsung kita Amin. Kita ke makam Rumi itu, pengen banget. wajib. Siap. Kita pasti berkabar. Mohon izin. Baik, Pip, sehat selalu, Dubes sehat selalu, dan keluarga besar KB Bayangkara izin pamit. Mohon maaf bila ada salah dari MC. Kawan-kawan semua, para peserta ngabuburit virtual, semoga sehat selalu dan lancar menjalankan puasanya. Selamat berbuka dalam beberapa jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.